Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat ya. Dan juga jangan lupa menerapkan 3M-nya, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Dewi Lestari dari Pendidikan Biologi 2017. Untuk pembelajaran beberapa minggu ke depan, kalian akan belajar bersama Ibu. Semoga pembelajaran ke depannya berjalan dengan lancar ya, amin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian sistem peredaran darah, yang kedua fungsi sistem peredaran darah, yang ketiga komponen darah beserta fungsinya. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat dua gambar tersebut? Kalian tentu pernah melihat kondisi jalan raya kan? Kira-kira apa yang akan terjadi apabila tidak ada polisi, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada lampu lalu lintas yang mengatur itu semua? Nah, di dalam tubuh kita pun ada lalu lintasnya. Lalu lintas tersebut disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah bertugas mengantarkan zat-zat kehidupan ke setiap sel tubuh. Sistem peredaran darah adalah sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat-zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah sendiri ada dua, yaitu yang pertama sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Selanjutnya yaitu fungsi peredaran darah. Fungsi peredaran darah sendiri ada 4, yaitu transportasi, penjaga suhu tubuh, perlindungan, dan penyangga. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi transportasi. Makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu fungsi penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu fungsi perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang keempat yaitu fungsi penyangga. Protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan yaitu plasma darah. Darah memiliki karakteristik yang pertama yaitu darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas, dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Yang kedua, warna darah bervariasi, yaitu merah terang hingga merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Yang ketiga, volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Komponen-komponen darah terdiri dari 4, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah merah atau eritrosit, yang ketiga sel darah putih atau leukosit, dan yang keempat adalah keping darah atau trombosit. Komponen darah yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan yang mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang pertama yaitu albumin. Albumin merupakan protein plasma yang terbanyak, yaitu sekitar 55-60% dari jumlah protein plasma. Disintesis di dalam hati dan bermuatan negatif yang sangat kuat untuk mengikat molekul kecil agar dapat diedarkan melalui darah.
Yang kedua yaitu globulin. Globulin membentuk sekitar 35% protein plasma. Globulin ada beberapa jenis, yaitu yang pertama alfa globulin, yang kedua beta globulin, dan yang ketiga gamma globulin atau imunoglobulin. Alfa dan beta globulin disintesis di dalam hati, berfungsi sebagai molekul pembawa lipid, hormon, dan berbagai substrat lainnya. Lalu selanjutnya gamma globulin atau imunoglobulin merupakan antibodi yang berfungsi dalam imunitas tubuh dan disintesis di jaringan limfoid. Yang ketiga yaitu fibrinogen. Fibrinogen membentuk sekitar 4% protein plasma, disintesis di dalam hati dan berfungsi pada mekanisme pembekuan darah. Bahan campuran kompleks. Plasma darah mengandung bahan organik antara lain ada glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Garam mineral pada plasma darah antara lain natrium klorida, natrium bikarbonat, garam kalsium, fosfor, magnesium, besi, dan sulfat. Plasma darah juga mengandung gas darah yaitu oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen, dan juga mengandung enzim, antigen, dan hormon. Komponen darah yang kedua yaitu eritrosit atau sel darah merah. Yang pertama kita akan membahas karakteristik eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada sentralnya atau yang disebut dengan bikonkav. Berdiameter 7,65 mikrometer dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Membran sel darah merah juga bersifat elastis dan fleksibel sehingga memungkinkan sel dapat menembus kapiler atau pembuluh darah terkecil. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Volume hemoglobin mencapai sepertiga volume sel darah merah. Yang kedua, kita akan membahas jumlah eritrosit. Jumlah eritrosit pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah. Sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah. Hematokrit adalah rasio volume eritrosit yang dipisahkan dari plasma darah dengan menggunakan metode sentrifugasi dibandingkan dengan volume total darah. Nilai sampel darah dinyatakan dalam persentase. Hematokrit laki-laki yaitu 42% hingga 54%, sedangkan hematokrit wanita 37% hingga 47%. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Hemoglobin mengikat oksigen sehingga menjadi oksihemoglobin. Oksihemoglobin berwarna merah terang. Jika hemoglobin melepas oksigen ke jaringan, maka menjadi deoksihemoglobin atau hemoglobin tereduksi yang berwarna lebih gelap atau kebiruan. Warna kebiruan ini tampak pada vena dari permukaan kulit. Eritrosit juga berfungsi untuk membawa karbon dioksida ke paru-paru. Hemoglobin berikatan dengan karbon dioksida di bagian asam amino pada globin sehingga disebut karbaminohemoglobin. Hanya 20% karbon dioksida dalam darah yang terikat pada karbaminohemoglobin. 80% sisanya berbentuk ion bikarbonat. Yang keempat, kita membahas pengaturan produksi eritrosit. Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis, terjadi di sumsum tulang belakang dan diatur oleh hormon eritropoietin. Produksi eritrosit juga dipengaruhi oleh hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Hormon eritropoietin merupakan suatu hormon glikoprotein yang diproduksi di ginjal. Kecepatan produksi eritropoietin berbanding terbalik dengan persediaan oksigen di dalam jaringan.
Jika penerimaan oksigen pada jaringan berkurang, akan menyebabkan peningkatan produksi eritropoietin, sehingga produksi sel darah merah semakin meningkat pula. Peningkatan produksi eritrosit dapat terjadi dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, tinggal di dataran tinggi dengan kandungan oksigen yang rendah dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, gagal jantung yang mengurangi aliran darah ke jaringan. Yang ketiga, penyakit paru-paru yang mengurangi absorpsi oksigen oleh darah. Yang keempat, kehilangan darah akibat hemoragik atau keluarnya darah dari sistem pembuluh darah sebagai akibat adanya luka atau infeksi, misalnya demam berdarah. Faktor jumlah makanan yang dikonsumsi yang memengaruhi produksi eritrosit antara lain yang pertama, zat besi yang disimpan di berbagai jaringan terutama hati, penting untuk menyintesis hemoglobin. Yang kedua, vitamin, yaitu asam folat, vitamin C, dan vitamin B12. Yang ketiga, tembaga, bagian esensial dari protein yang mengubah besi feri Fe3+ menjadi besi fero Fe2+. Yang kelima, kita membahas umur dan destruksi eritrosit. Sel darah merah biasanya bersirkulasi selama 120 hari sebelum menjadi rapuh dan pecah. Fragmen sel darah merah yang rusak akan difagositosis oleh makrofag di dalam limfa, hati, dan sumsum tulang untuk digunakan kembali. Fragmen-fragmen tersebut yaitu yang pertama, globin atau bagian protein, terdegradasi menjadi asam amino yang akan disintesis menjadi asam amino sel. Yang kedua, hem atau bagian yang mengandung besi, akan diubah menjadi biliverdin atau pigmen hijau, kemudian diubah menjadi bilirubin atau pigmen kuning. Bilirubin akan diserap hati dan diekskresikan ke dalam empedu. Yang ketiga, yaitu zat besi. Zat besi yang dilepas hem akan digunakan untuk menyintesis eritrosit baru. Komponen darah yang ketiga yaitu leukosit atau sel darah putih. Pertama, kita akan membahas karakteristik leukosit. Karakteristik yang pertama yaitu jumlah normal leukosit di dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Infeksi atau kerusakan jaringan dapat menyebabkan peningkatan jumlah total leukosit. Karakteristik yang kedua yaitu leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Karakteristik yang ketiga yaitu setelah diproduksi di sumsum tulang, leukosit bertahan di dalam sirkulasi darah hanya 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Leukosit di dalam jaringan mampu bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan bergantung pada jenis leukositnya. Karakteristik yang keempat yaitu leukosit mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, diapedesis. Diapedesis yaitu mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan. Sifat yang kedua yaitu bergerak amoeboid, yaitu mampu bergerak seperti amoeba sehingga sel menjadi lebih panjang hingga mencapai 3 kali panjang sel awal dalam waktu 1 menit. Sifat yang ketiga yaitu kemotaksis. Kemotaksis yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak, menyebabkan leukosit bergerak mendekati atau menjauhi sumber zat. Sifat yang keempat yaitu fagositosis. Fagositosis yaitu mampu menelan organisme, benda asing, dan sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Selanjutnya, kita akan membahas jenis leukosit. Berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam sitoplasma, leukosit dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Yang pertama, kita akan membahas granulosit. Granulosit adalah leukosit yang memiliki granula atau butiran di dalam sitoplasmanya. Berdasarkan warna granulosit setelah diberikan pewarnaan white,
Granulosit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jenis yang pertama yaitu neutrofil. Neutrofil berjumlah 60% dari jumlah sel darah putih. Neutrofil berdiameter 9 mikrometer sampai 12 mikrometer. Memiliki granula kecil berwarna merah muda dan memiliki nukleus dengan 3-5 lobus yang dihubungkan oleh benang-benang kromatin tipis. Neutrofil berfungsi sebagai fagositosit yang aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Jenis yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil berjumlah 1-3% dari jumlah sel darah putih. Eosinofil berdiameter 12-15 mikrometer, memiliki granula yang kasar dan besar berwarna jingga kemerahan, dan memiliki nukleus dengan 2 lobus. Eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Jenis yang ketiga yaitu basofil. Basofil berjumlah kurang dari 1% dari jumlah sel darah putih. Basofil berdiameter 12-15 mikrometer, bergranula besar dan tidak beraturan, berwarna keunguan hingga hitam dan memiliki nukleus yang berbentuk seperti huruf S. Basofil mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera dan juga mengandung antikoagulan heparin untuk membantu mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Jenis leukosit yang kedua yaitu agranulosit. Agranulosit adalah leukosit yang tidak memiliki granula dalam sitoplasmanya. Agranulosit dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu limfosit dan monosit. Jenis yang pertama yaitu limfosit. Limfosit berjumlah 30% dari jumlah sel darah putih. Sebagian besar limfosit ditemukan di jaringan limfa dan berumur hingga beberapa tahun. Struktur limfosit memiliki nukleus bulat berwarna biru gelap yang dikelilingi lapisan tipis sitoplasma dengan ukuran yang bervariasi yaitu 5-15 mikrometer. Limfosit berasal dari sel-sel batang di sumsum merah tulang, kemudian melanjutkan diferensiasi dan proliferasi di dalam organ lain. Limfosit berfungsi dalam reaksi imunologis atau kekebalan tubuh. Limfosit sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Jenis limfosit yang pertama yaitu limfosit B. Limfosit B memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu, sedangkan limfosit T tidak memproduksi antibodi. Limfosit T mengenali dan melakukan interaksi dengan antigen melalui protein reseptor di permukaan sel. Limfosit T memproduksi zat aktif limfokin untuk membantu limfosit B dalam merespon antigen, membunuh sel-sel asing, dan mengatur respon imun. Jenis agranulosit yang kedua yaitu monosit. Monosit berjumlah 3-8% dari jumlah sel darah putih. Monosit merupakan sel darah terbesar, berdiameter 12-18 mikrometer, dan memiliki nukleus yang besar berbentuk seperti telur atau ginjal yang dikelilingi oleh sitoplasma berwarna biru keabuan pucat. Monosit berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif dan bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi histiosit atau makrofag yang berumur panjang di dalam jaringan. Komponen darah yang keempat yaitu trombosit atau keping darah. Pertama, kita akan membahas karakteristik trombosit. Karakteristik yang pertama, trombosit merupakan fragmen sel, berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Karakteristik yang kedua, berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik darah, berbentuk tidak beraturan, dengan ukuran setengah dari sel darah merah atau berdiameter 2-4 mikrometer, tidak berwarna,
dan mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Karakteristik yang ketiga yaitu sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma, mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Karakteristik yang keempat, trombosit merupakan struktur yang sangat aktif di dalam darah berumur 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limfa pada saat darah melewati organ tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi trombosit. Trombosit berfungsi dalam hemostasis atau penghentian pendarahan, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Jika pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin, yang menyebabkan otot polos pembuluh darah mengkerut sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah yang akan mengurangi kehilangan darah.